Chapter 23. Keluar. Di tengah malam, Zuofan berusaha keras untuk menahan aliran darah dari dadanya sambil duduk di tempat tidur. Luo Yunchang ingin membantunya tetapi teriakan Zuofan mengusirnya. Meskipun menang melawan Yu Quan, kemenangannya bukanlah kemenangan yang manis. Jika bukan karena serangan diam-diamnya, pertarungan akan menjadi berat sebelah. Kejadian umum ketika pembudidaya iblis terlibat. Tapi dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam dari pertarungan hari ini. Meskipun mereka terpisah 4 lapis, dia percaya dirinya sebagai kaisar iblis, bahwa menggunakan semua kekuatannya pasti akan menghabisi seorang anak yang masih basah di belakangnya. Telinga. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tidak hanya dia tidak bisa menang, tetapi dia juga bahkan tidak bisa menang dalam pertarungan. Dia harus mengandalkan rencana untuk memikat pavilion naga terselubung keluar di tempat terbuka dan membunuh musuhnya ketika dia paling tidak diharapkan dengan menghasut kekacauan di antara rumah-rumah, sementara juga memberikan klan Luo jalan keluar. Semuanya berjalan sesuai rencana. Untuk merencanakan, namun itu tidak meninggalkan rasa yang enak di mulutnya. Terlalu lemah. Untuk menyingkirkan masalah mereka dengan klan Chai dan klan Sun, mereka terjerat dalam konflik 7 rumah bangsawan. Itu menukar satu racun dengan racun lainnya. Semuanya tenang untuk saat ini, tetapi mereka harus menghadapi musik cepat atau lambat. Namun, dengan kekuatannya yang kecil, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri, apalagi klan Luo. Aku harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Zuofan mengatupkan giginya dan melakukan gerakan tangan yang aneh saat matanya mengeluarkan lampu merah yang menakutkan. Pada saat ini, Cai Xiaoting sedang bermeditasi. Di sebuah ruangan ketika tiba-tiba rasa sakit di perutnya memutar wajahnya kesakitan. Butir-butir keringat mengalir di dahinya dan dia segera pingsan. Sebuah cahaya berdarah melintas dari perutnya dan seorang bayi seukuran telapak tangan keluar. Itu adalah bayi darah Zuofan. 19.459.002. Pada saat dia berada di Chai Manor, Zuofan memasukkan bayi darah di Cai Xiaoting untuk mengendalikan Cai Rong. Karena gerakannya terlalu cepat, tidak ada yang melihatnya. Dan di bawah ancaman nyawa putranya, Cai Rong terpaksa melepaskan klan Luo. Berkat bayi darah di tubuh Cai Xiaoting, Zuofan bisa memantau urusan mereka. Dia akan mendapatkan peringatan dini untuk rencana apapun yang mungkin mereka buat. Tapi sekarang, memata-matai klan Chai telah kehilangan nilainya. Bayi darah melihat Cai Xiaoting yang tidak sadarkan diri dan membiarkannya. Mencibir dalam suara Zuofan, aku tidak akan mengambil nyawamu agar kau bisa menjadi saksi atas jatuhnya klan Chai. Bayi darah kemudian berubah menjadi lampu merah dan terbang keluar. Di taman yang gelap, seorang penjaga klan Chai sedang berpatroli ketika lampu merah memasuki tubuhnya. Dia tidak bisa mengeluarkan suara karena tubuhnya mati rasa. Dia segera layu dan angin sepoi-sepoi membuatnya menjadi debu, meninggalkan cahaya merah. Dengan cara ini, lebih dari 30 penjaga menghilang dari klan Chai. Di kedai minuman, Zuofan mencibir dan mengirim bayi darah untuk mangsa berikutnya. Dia dan bayi darah adalah satu. Ketika bayi darah memasuki seorang kultivator, dia menggunakan seni transformasi iblis untuk menyerap esensi darah orang tersebut dan Yuan Qi untuk Zuofan untuk disempurnakan nanti. Dia tidak berencana menggunakan bayi darah secepat ini, tapi dia membutuhkannya untuk menyembuhkan hatinya. Jadi dia mungkin juga mengurangi jumlah klan Chai saat dia melakukannya. Bayi darah mencapai kondensasi Qi dan bahkan seorang ahli tempering tulang awal akan merasa kesulitan untuk bertarung. Adapun lawan Qi kondensasi, itu akan membunuh mereka dalam sekejap. Jika Zuofan memiliki bayi darah pada dirinya dalam pertarungannya dengan Yu Quan, dia bisa menang tanpa harus menggunakan skema apapun. 19.459.002. Dia hanya bisa menghela nafas saat memikirkan betapa cocoknya memiliki bayi darah dan seni transformasi iblis. Membesarkan bayi darah sangat sulit dan bahkan Patriarch Blood Demon hanya mencapai Saint Stage dengan itu. Namun, berkat seni transformasi iblis, Zuofan meningkatkannya menjadi Qi Condensation setelah 10 hari kerja keras di kedai minuman.
Dia melakukannya selama pengasingan sebelumnya. Hari pertama dia biasa mengikat Blood Baby dan sisanya menyediakan esensi darah. Sejak Blood Infant mencapai level seperti itu, sudah waktunya untuk mengumpulkan esensi darah. Dan di klan seperti klan Chai, ahli Bone Tempering sangat langka, jadi Zuofan tidak takut pada Blood Infant akan dirugikan. Hal ini menyebabkan perburuan yang tidak terkendali saat dia menyedot 50 penjaga lagi. Tapi tepat ketika dia berencana untuk menghapus sisa-sisa klan Chai, energi menakutkan menarik perhatiannya. Seorang pembudidaya iblis, ahli. Zuofan terkejut dan mengarahkan bayi darah ke sumbernya. Itu tiba di dekat sebuah ruangan kecil, di mana cahaya redup menyala. Ada 2 lusin pembudidaya kondensasi ki puncak yang berjaga. Itu membangkitkan rasa ingin tahu Zuofan dan menarik bayi darah ke jendela. Adapun penjaga itu, mereka bahkan tidak bisa mendeteksi bayi darah, apalagi melihatnya. 3 orang tua duduk di kursi tamu dan kursi utama di dalam ruangan. Yang di dalam ruangan, kursi utama adalah Chai Rong. Kursi pertama di sebelah kirinya ditempati oleh seorang pria tua botak dengan mata berkabut dan memancarkan energi aneh. Zuofan mengenalinya dalam sedetik, itu dari ahli pembudidaya iblis. Orang tua di sebelah kanan Chai Rong mengenakan pakaian bangsawan dan sedikit energi iblis keluar darinya. Itu menunjukkan bahwa dia sedang mengubah metode kultivasi iblis. Namun Chai Rong dan pria tua berpakaian bangsawan itu menunjukkan rasa hormat yang besar kepada pembudidaya iblis botak tersebut. Mungkinkah itu, kurung siku tutup. Zuofan merasa dia menyukai sesuatu ketika kepala klan menangkupkan tangannya di depan pria botak itu. Penatua Jian, untuk apa aku berhutang kehormatan atas kunjunganmu dan kepala klan Sun? Mata berawan menatap Chai Rong sampai dia gemetar. Saat itulah Penatua Jian tersenyum, aku yakin kamu tahu bahwa seorang murid dari lembah neraka aku dibunuh hari ini oleh pavilion naga terselubung. Bukankah itu dilakukan oleh klan Luo? Tanda tanya petik 2. Chai Rong tertawa kering. Kamu pikir klan Luo akan berani? Penatua Jian tertawa ketika matanya yang mendung bersinar. Permusuhan antara lembah neraka aku dan pavilion naga terselubung berada di jalan buntu di mana tidak ada yang berani melakukan langkah pertama dan menghancurkan keseimbangan 7 rumah. Namun pavilion naga terselubung menggunakan klan Luo untuk membunuh muridku. Apa yang mereka tuju? Ini membuat Zuofan meredam tawanya. Seperti yang dia duga, 7 rumah ini diperlakukan seperti raja selama bertahun-tahun sehingga mereka tidak akan pernah percaya ada orang yang akan melakukannya. Menantang otoritas mereka. Itu karena kesombongan mentah yang membuat mereka percaya ada skema yang lebih dalam yang terlibat daripada mengambil apa yang terjadi pada nilai nominal. Pavilion naga terselubung tidak berbeda, bersedia menerima ketidakadilan ini alih-alih menunjukkan kelemahan. 19.459.002. Lalu kamu mengunjungiku karena? Chai Rong ragu-ragu. Hahaha, tidak banyak, bantu saja kami untuk memata-matai pavilion naga terselubung dan memahami maksud mereka. Sepertinya peristiwa ini akan memicu pertempuran antar rumah. Penatua Jian, itu pavilion naga terselubung. Klan Chai aku tidak mampu menyinggung mereka. Chai Rong panik. Dia berpikir, kenapa kamu 7 rumah bangsawan menyeret klan kecilku ke dalam ini? Menggelengkan kepalanya, Penatua Jian berkata, kepala klan Chai, jangan-jangan salah paham. Tidak perlu bagi klan kamu untuk berhadapan langsung dengan pavilion naga terselubung. Itu hanya menguji mereka, yaitu, berurusan dengan klan Luo dan mengamati reaksi pavilion naga terselubung. Apa, klan Luo? Chai Rong terkejut. Tidak ada seorang pun di kota Windegaze yang tidak tahu pertarungan hari ini antara Yu Quan dan Zuofan, bahwa klan Luo didukung oleh pavilion naga terselubung. Namun di sini kamu meminta aku untuk membuat kekacauan klan Luo. Bukankah itu sama dengan menyinggung pavilion naga terselubung? Chai Rong memandang kepala klan Sun, hanya untuk melihatnya tersenyum dengan sedikit schadenfreude. Sialan kau, karena kamu sangat dekat dengan lembah neraka, mengapa kamu tidak main-main dengan klan Luo? Bukankah putrimu membuat keributan hari ini?
Tapi sekarang setelah kamu melihat mereka dengan pavilion naga terselubung, kamu tidak berani bergerak sedikit pun. Chairong merasakan giginya gatal karena kebencian tetapi tidak memiliki keberanian untuk menolak lembah neraka. Sejujurnya, aku paling benci bajingan itu, Zuofan. Dia datang ke klan aku beberapa hari yang lalu untuk mencari masalah. Aku tidak tahu trik jahat apa yang dia gunakan, tetapi dia membuat anak aku batuk darah selama beberapa hari dan kami masih belum menemukan obatnya. Jika aku mengejarnya, dia akan menggunakan trik yang sama untuk mengambil nyawa anakku. Bahkan sebelum Chairong selesai, Zuofan hampir tidak bisa menahan tawanya. Dia meninggalkan bayi darah di dalam Cai Xiaoting untuk memberi pelajaran kepada klan Cai, tetapi tidak pernah menggunakannya lagi sesudahnya. Dia tidak menyangka kepala klan akan menggunakan alasan yang begitu lemah untuk melarikan diri dari kesulitan ini. Bahkan Penatua Jian skeptis terhadap pidato berbunga-bunga Chairong dan wajahnya mengeras. Setelah melihat ini, Chairong bergegas untuk memberikan alternatif. Penatua Jian, kepala klan Sun adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu dan juga dekat dengan lembah neraka. Membiarkan dia bertanggung jawab atas tugas ini tidak akan mengecewakanmu. Hei, Chairong, apa yang kamu coba tarik? Kepala klan Sun melompat berdiri. Klan Luo sakit kepala dan mereka tidak tahu seberapa erat hubungannya dengan pavilion naga terselubung. Jika dia menghasut keterlibatan pavilion naga terselubung ketika dia mengacaukan klan Luo, dia akan hancur. Meskipun klan matahari dan lembah neraka terkait, yang pertama sama sekali bukan salah satu dari 7 bangsawan rumah. Mendapatkan di sisi yang salah dari pavilion naga terselubung tidak mungkin. Tidak diketahui apakah lembah neraka akan bertahan untuk klan matahari. Mengejar klan Luo sama saja dengan bunuh diri. Melihat kedua klan menyatakan kesetiaan di siang hari dan melalaikan tugas mereka. Pada saat-saat genting, Penatua Jian membentak, "Cukup, kamu orang bodoh yang tidak berguna, aku tidak membutuhkan kalian. Aku akan mencari orang lain untuk pekerjaan itu. Juga, Chairong, apakah kamu membawa seni bela diri peringkat roh kamu, tendangan angin? Silakan periksa, Penatua Jian." Klan Cai bergegas untuk memberikan slip giok, namun matanya menunjukkan keengganan. Penatua Jian, ini adalah satu-satunya seni bela diri peringkat roh yang diturunkan oleh nenek moyang di klan Cai aku. Baik, aku akan tidak memanfaatkanmu. Sambil mendengus, Penatua Jian melemparkannya secarik batu giok. Ini adalah seni bela diri peringkat roh, Flaming Finger, peringkat yang lebih tinggi dari milikmu. Chairong sangat gembira, mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Zuofan yang berdiri di luar bingung, apakah lembah neraka kacau untuk menukar seni bela diri peringkat roh menengah dengan yang lebih rendah? Penatua Jian, siapa yang kamu temukan untuk berurusan dengan klan Luo? Jika kamu tidak melakukannya, tidak keberatan aku bertanya? Mengabaikan seni bela diri yang dianugerahkan lembah neraka pada Chairong, kepala klan Sun bertanya. Chairong mendongak untuk menangkap jawabannya. Mencibir, mata Penatua Jian berkedip dengan jijik. Kalian sekumpulan anjing, takut seseorang menggantikanmu? Santai saja, orang itu dari lembah neraka. Apakah lembah neraka berencana untuk melangkah maju? Mengapa? Chairong dan kepala klan Sun tidak keberatan dengan penghinaan tetua Jian dan terkejut. Dengan cahaya aneh di matanya, Penatua Jian berkata, dia adalah mata-mata yang telah lama kita tanam di Blackwing Gunung. Gunung Angin Hitam. Zuofan sangat terkejut hingga jantungnya berdetak kencang dan kendali atas energinya terlepas. Siapa di sana? Penatua Jian mencambuk kepalanya dan melancarkan serangan telapak tangan. Pintu hancur berkeping-keping saat bayi darah berubah menjadi seberkas cahaya merah dan terbang menjauh. Baru sekarang Penatua Jian bergegas keluar. Cepat sekali. Kejutan Zuofan tidak kecil, tetapi keberuntungan ada padanya karena para penjaga mengelilingi tempat itu. Dia menyeringai dan mendesak bayi darah untuk memasuki salah satu dari mereka. Blood Boil. Para penjaga terkejut saat teriakan Zuofan meledakkan penjaga. Tanpa waktu untuk menghindar, semua yang lain di sebelahnya kehilangan nyawa mereka.
Sosok Penatua Jian terhalang oleh ledakan tiba-tiba, memungkinkan darah bayi melarikan diri. Cairong dan kepala klan Sun melihat akibatnya yang menyedihkan dan ketakutan. Apa itu? Penatua Jian menggelengkan kepalanya, namun wajahnya berubah serius. Aku tidak tahu, tetapi itu pasti milik seorang pembudidaya iblis.